Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel ngajarfisika.com ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan kita pelajari di materi ini. Langsung saja ya. Apa sih gaya Lorentz itu? Nah, jadi gaya Lorentz adalah gabungan antara dua gaya, yaitu gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Pengertian lainnya, gaya Lorentz merupakan sebuah gaya yang diakibatkan oleh sebuah muatan listrik yang bergerak akibat arus listrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Karena gaya Lorentz merupakan besaran vektor, jadi gaya Lorentz memiliki arah. Untuk menentukan arahnya, kita gunakan aturan tangan kanan. Kita posisikan tangan kita seperti pada gambar seperti ini ya. Di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Ketiga besaran ini harus saling tegak lurus. Jadi, dari besaran satu ke besaran lainnya harus membentuk sudut 90 derajat. Gitu. Oke, kemudian ada metode lainnya untuk menentukan arah gaya Lorentz. Kita gunakan aturan tangan kanan juga, hanya saja di sini untuk menentukan arah medan magnetnya, kita menggunakan 4 jari yang lurus. Kemudian, untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya, kita gunakan arah telapak tangannya. Nah, pada gambar tersebut, arah telapak tangannya adalah ke atas. Jadi, arah gaya Lorentz-nya ke atas juga. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya Lorentz pada penghantar berarus. Besarnya adalah F sama dengan bil sin theta, di mana F merupakan gaya Lorentz, B-nya merupakan medan magnet, I-nya adalah kuat arus listrik, kemudian L-nya adalah panjang penghantar, dan terakhir adalah theta, merupakan sudut yang dibentuk oleh arah arus listrik terhadap arah medan magnet. Coba kita perhatikan gambarnya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini ada penghantar. Nah, arah arusnya mengikuti arah penghantar, dia arahnya ke atas. Ini arah I. Kemudian arah medan magnetnya adalah sejajar dengan permukaan layarnya. Jadi anggap aja sejajar ya, lurus. Nah, kemudian inilah yang dimaksud dengan sudut yang dibentuk antara arah arus terhadap medan magnet. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan contoh soal ya. Suatu kawat AB memiliki panjang 8 cm, dialiri arus listrik sebesar 4 ampere dari A ke B dengan arah ke barat. Kawat tersebut memotong medan magnet dengan sudut 60 derajat, sehingga kawat mengalami gaya sebesar 12 Newton. Tentukan besar medan magnet yang menyebabkan gaya tersebut. Nah, langkah pertama adalah menulis informasi yang ada di soal. Diketahui L sama dengan 8 cm, atau 8 kali 10⁻⁻² meter. Jadi di awal kita harus ubah satuannya ke dalam satuan internasional. Bentuknya bisa desimal atau notasi ilmiah seperti ini. Kemudian diketahui lagi kuat arusnya 4 ampere, sudutnya 60 derajat, dan gayanya 12 Newton. Yang ditanyakan adalah medan magnet B. Nah, pertanyaannya adalah medan magnetnya. Jadi kita harus mengerjakan dengan rumus dasar tadi, di mana F sama dengan bil sin theta. Jadi ini adalah rumus dasar yang perlu kita ingat. Jadi apapun pertanyaannya, mulainya dari rumus ini. Nah, karena ditanyakan B, kita otak-atik rumusnya. Jadi B sama dengan F dibagi I dikali L dikali sin theta. Kemudian setelah itu tinggal kita masukin angka-angkanya. Ketemulah jawabannya 25 akar 3 Tesla. Jangan lupa di akhirnya kita kasih satuan Tesla. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya Lorentz pada muatan bergerak. Nah, besarnya adalah F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta, di mana Q merupakan muatan listrik, kemudian V adalah kecepatan muatannya, karena dia bergerak artinya dia punya kecepatan. Dan B merupakan medan magnet, serta theta adalah sudut yang dibentuk antara arah muatan Q terhadap arah medan magnetnya. Coba kita perhatikan gambar tangan, itu adalah untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan bergerak. Kita gunakan aturan tangan kanan juga, hanya saja di sini untuk menentukan arah muatannya kita gunakan ibu jari, di mana sebelumnya ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Kalau di sini menunjukkan arah muatannya, simbolnya pakai V. Nah, sekarang kita perhatikan juga gambar
sebelah kanannya rumus. Nah, di situ ada suatu daerah medan magnet ditandai dengan tanda silang XX seperti itu. Kemudian banyak, itu menunjukkan daerah medan magnet yang seragam. Nah, tanda silang itu menunjukkan bahwa arah medan magnetnya adalah masuk ke dalam bidang. Di sini bidangnya adalah layar, jadi arah medan magnetnya menembus layar. Nah, apabila ada suatu muatan yang bergerak tegak lurus di dalam suatu daerah medan magnet yang seragam, nah maka akan mengalami gaya medan magnet atau gaya Lorentz secara terus-menerus. Nah, dan pada akhirnya lintasan yang dibentuk dari muatan yang bergerak itu adalah lintasan yang melingkar. Nah, hal itu selain dipengaruhi oleh gaya magnetik, juga dipengaruhi oleh gaya sentripetal juga. Nah, pada akhirnya muatan itu memiliki kecepatan sebesar Q dikali B dikali R dibagi M. Nah, yang ini ya. Jadi kecepatan muatan pada daerah medan magnet yang seragam adalah ini. Nah, rumus ini diperoleh dari persamaan gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal, di mana gaya magnetiknya adalah BQP. Nah, sin tetanya kemana? Nah, karena dia bergerak tegak lurus terhadap medan magnet, artinya sinnya 90. Sin 90 adalah 1. Jadi langsung aja, Q dikali V dikali B sama dengan mv kuadrat per R. Kita harus ingat kembali rumus gaya sentripetal ya di materi grafik melingkar kelas 11. Gitu. Kemudian kita turunkan, ketemulah nilai V-nya adalah Q dikali B dikali R dibagi M. Di mana B-nya merupakan medan magnet, kemudian Q-nya adalah besar muatan listrik, R-nya adalah jari-jari, karena dia lintasannya melingkar, punya jari-jari, dibagi M. M-nya adalah massa muatannya. Nah, prinsip ini digunakan dalam mempercepat partikel pada laboratorium fisika partikel yang disebut siklotron. Oke, coba kita kerjakan contoh soal yang kedua. Contoh soalnya, energi kinetik proton yang memasuki medan magnet 0,2 Tesla adalah 5 MeV dengan arah tegak lurus medan magnet. Jari-jari lintasan proton dalam medan magnet tersebut adalah, nah langkah pertama tadi kita harus menuliskan informasi soal ya. Nah, diketahui B-nya 0,2 Tesla medan magnet. Kemudian energi kinetiknya 5 MeV sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 elektron volt. Harus diubah dulu ya. 1 mega itu adalah 10 pangkat 6 elektron volt. Kemudian Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb dan massa protonnya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, massa proton itu nggak diketahui di soal, jadi otomatis kalau ketemu soal yang gaya Lorentz pada muatan bergerak, kita harus mencari tahu massa dari muatannya. Cara cari tahunya kita cari di buku atau di Google ya, bisa searching gampang lah gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah R. R adalah jari-jari. Kemudian kita perhatikan juga ini satuannya kan belum internasional, jadi harus diubah ke internasional. Yang mana yang belum internasional? Yang energi kinetik. Satuannya masih dalam elektron volt, harus diubah dalam joule. Nah, di mana 1 elektron volt itu berapa joule? Itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Oke. Nah, so. Nanti tinggal dikalikan saja ya. Langsung saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita tentukan kecepatan proton dulu saat memasuki medan magnet. Cara mencari kecepatannya kita gunakan rumus energi kinetik. Kenapa? Karena dari energi kinetik itu ada rumus yang berkaitan dengan kecepatan. Setengah mv kuadrat, ada V. Jadi, V sama dengan akar 2EK per M. Nah, ini pakai operasi dasar matematika juga. Nah, kemudian substitusikan kecepatan proton ke dalam rumus jari-jari lintasan muatan ya. R sama dengan mv per QB. Ini adalah rumus yang diperoleh dari persamaan sebelumnya. Persamaan gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal. Oke, kemudian tinggal disubstitusikan, ketemu rumusnya R sama dengan akar 2EK dikalikan M dibagi QB. Nah, setelah itu kita masukin angka-angkanya. Berarti R sama dengan akar 2
energinya 5 kali 10 pangkat 6. Nah ini, dikali 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Karena diubah ke joule ya. Kemudian dikalikan masanya, 1,67 kali 10 pangkat min 27. Dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 0,2. Nah hasilnya ketemu 1,6 meter. Seperti itu ya.